merasa sudah belajar bisnis, merasa sudah membayangkan yang positif, tapi hasilnya malah kebalikannya. Kira-kira kenapa? Hai, assalamualaikum sahabat saya kehidupan semuanya. Kali ini saya ingin membuat video di section curhat pikiran. Jadi di saya kehidupan ada satu section tentang curhat pikiran. Itu tempat saya untuk membahas berbagai pertanyaan dari Anda yang masuk lewat handphone saya, yang masuk lewat komen YouTube, atau yang di inbox WA, di inbox Facebook, dan di email gitu ya. Jadi buat Anda yang ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar atau bisa WA ke saya. Saya coba bahas satu persatu dari pertanyaan Anda. Karena mungkin ada dari Anda yang ingin bertanya tapi mau telepon mungkin agak tidak nyaman untuk kita gitu ya, bisa lewat WA. Saya balasnya lewat video di YouTube ini. Seperti yang kali ini ingin saya bahas, sebuah pertanyaan dari seorang ibu-ibu dari, tahu saya sepertinya dari Makassar gitu ya. Dari Makassar. Oh ya betul. Namanya Ibu Hasmi. Oke. Saya baca ya pertanyaannya. Setelah saya, Mas Firman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya baca artikel Bapak mengenai pikiran, yang mana sekali kita keliru dalam memahami atau cara berpikir yang benar. Contohnya ya Pak, saya mulai membangun suatu usaha dengan yang dikelola oleh anak saya, dengan harapan agar usaha tersebut dapat berjalan lancar dan berkembang pesat. Anak saya berhenti jadi honorer agar lebih fokus untuk mengurus usaha tersebut. Namun kenyataannya, hampir 2 tahun berjalan, sepertinya nggak ada kemajuan. Padahal sejak awal saya sudah berpikir positif dengan mendapatkan usaha yang berkembang dengan penghasilan yang memadai. Mohon pencerahannya Pak. Mungkin pertanyaan ini mewakili sebagian besar dari Anda. Banyak juga saya pikir juga banyak yang mengalami kondisi seperti ini gitu ya. Merasa sudah berpikir positif, merasa sudah berpikir yang baik, merasa sudah belajar bisnis, merasa sudah membayangkan yang positif, tapi hasilnya malah kebalikannya. Kira-kira kenapa? Kalau ditanya kenapa kira-kira seperti itu sama aja dengan kalau saya mengirimkan WA, pesan WA kepada seseorang, kemudian saya kirimkan, tapi ternyata pesan itu tidak sampai, atau pesannya itu sepertinya tidak keluar dari HP saya gitu. Atau saya tidak ketemu di mana WA-nya, tapi saya mengatakan ke orang di sana bahwa saya sudah kirim WA, tapi ternyata tidak sampai di sana. Yang salah siapa? Kondisi jaringan normal, semuanya normal, yang salah siapa? Handphonenya? Yang sananya? Tujuannya? Atau siapa? Nah, yang salah adalah cara saya mengirim WA yang salah. Bisa aja saya ternyata tidak mengaktifkan jaringan datanya. Akhirnya apa? Saya tidak bisa kirim WA. Karena saya mungkin menganggap kirim WA sama dengan kirim SMS. Biasa aja, kemudian saya terkirim. Tapi ternyata berbeda. Nah, di sini yang jadi persoalan. Banyak orang mengklaim dirinya, merasa dirinya sudah berpikir positif, sudah berpikir yang benar, tapi efeknya jelek. Itu berarti Anda belum benar berpikirnya. Itu berarti Anda belum benar cara berpikir positifnya. Jadi caranya yang salah.
Anda tidak memahami bagaimana pikiran bekerja, sehingga hanya mengatakan saya berpikir positif, saya sudah berpikirkan bisnis ini maju, tapi ternyata hasilnya kebalikannya. Tahukah Anda bahwa ketika anggap aja tanaman ini, di luarnya kelihatan seperti ini, tapi di dalamnya itu ada banyak lapisan yang tidak terlihat. Itu sama dengan pikiran kita, yang muncul di luar, Anda bilang sudah berpikir positif, sudah berpikir baik, tapi lapisan di dalam pikiran Anda itu bisa saja Anda berpikir sebaliknya. Dan itu saya sering temui ketika di kelas AMC, 2 bulan ini kita kelas AMC online gitu ya, saya sering temui bahwa banyak orang di mulutnya, di luarnya, di mulutnya ingin kaya, ingin bisnisnya maju, tapi begitu belajar, begitu mulai memahami pikiran, ternyata mulailah mereka sadar bahwa di dalamnya, di dalam yang besar ini, pikiran yang dalamnya ini isinya sebaliknya, yang takut sama uang, tidak mau berpikir yang benar, tidak mau berpikir kayanya, takut sama uangnya, tidak berani nyebut uang, dan sebagainya. Jadi sebetulnya ketika Anda sudah berpikir baik, maka pasti hasilnya baik. Ketika Anda sudah berpikir positif, maka pasti hasilnya positif. Jadi kalau Anda mengaku Anda merasa sudah berpikir positif, tapi hasilnya kebalikannya, maka cara berpikir Anda salah. Jangan merasa berpikir positif kalau hasilnya negatif. Makanya semua orang itu perlu belajar bagaimana mengenali pikirannya, bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar, supaya apa? Supaya paham bagaimana berpikir positif yang benar. Itu panjang penjelasannya dan harus menembus yang lapisan yang bawah untuk mengetahui isinya apa. Karena atasnya kelihatannya positif, tapi bawahnya banyak negatifnya, dan yang membuat terjadi yang di bagian bawah, bagian yang terendap itu yang membuat negatif sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar berafirmasi saya positive thinking, masang label di mana-mana positive thinking, masang di handphonenya berpikir positif, masang di kamarnya saya berpikir sukses, saya kaya, mengulang-ulang di mulutnya saya kaya, tapi isi pikirannya semuanya kebalikannya sama yang di atas, itu tidak akan terjadi. Kalau di dunia programming, di saya, kalau ada sebuah script yang saya buat di atas, kemudian di bawahnya script itu tidak selaras dengan script atasnya, maka programnya tidak akan running. Dan itu sama dengan kerja pikiran. Ketika yang atas mengatakan A, tapi yang bawah bilangnya B, bilangnya C, bilangnya D, bukan A juga, maka program itu tidak akan berjalan, sehingga tidak akan running apa yang Anda inginkan. Jadi bukan kesalahan di luar, bukan kesalahan Tuhannya, bukan juga kesalahan siapapun. Yang salah adalah ada pikiran lain yang menolak pikiran positif Anda, dan itu lebih banyak daripada pikiran positif Anda. Makanya hasilnya kebalikannya. Oke, jadi buat Anda yang sekarang mengatakan bahwa saya sudah berpikir positif, saya sudah berpikir baik, saya sudah berbaik sangka sama Tuhannya, tapi ternyata hasilnya negatif, itu berarti isi pikiran Anda banyak jeleknya, isi pikiran Anda banyak negatifnya. Oke, yang mau bertanya lainnya silahkan komentar di bawah, saya coba bahas di video berikutnya. Yang belum subscribe, klik subscribe ya, supaya kamu dapat banyak video pencerahan lainnya dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih, salam dari saya Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu
ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.